Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Anissa dengan NIM A1C221006 dari ruang kelas R002 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Agama 2. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Jawabannya, rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua yaitu mendirikan sholat, yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Selanjutnya, rukun ihsan. Rukun ihsan mencakup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apa yang kita perbuat. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, beribadah yang dimaksud dalam rukun ihsan yaitu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Menurut Dahlan Aziz, rukun ihsan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama beramal soleh, yang kedua ma'rifat. Ini adalah tahap di mana seseorang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang beramal saleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu muraqabah, suatu kesadaran yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mengawasi, mendengar, serta mengetahui apapun yang dilakukannya. Selanjutnya, menurut sumber lainnya, rukun ihsan meliputi 3 perkara, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, dan yang terakhir yaitu ikhlas. Soal yang kedua yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah terdiri atas 20, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah terdiri atas 20 buah. Yang pertama, Adam, kedua, Kudus, 3, Fana, 4, mumasalatul lil hawadisi, 5, ihtiyaju li ghairihi, 6, ta'adud, 7, ajzun, 8, koroha, 9, jahlun, 10, maut, 11, sami', 12, al-umyu, 13, al-bukmu, 14, kaunuhu ajizan, 15, kaunuhu murikhon, 16, kaunuhu jahilun, 17, kaunuhu mayitan, 18, kaunuhu aswama, 19, kaunuhu a'ma, dan terakhir kaunuhu abekam. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Nabi, ada 4, yaitu yang pertama asidik, yang kedua al-amanah, yang ketiga at-tablil, dan yang terakhir al-fatonah. Dan yang terakhir yaitu sifat mustahil bagi Nabi, terdiri dari 4 juga. Yang pertama kizib, yang kedua khianat, yang ketiga al-kitman, dan yang terakhir al-baladah. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Di sini saya akan membacakan bacaan sholat mayit jika jenazahnya yaitu laki-laki. Yang pertama niat, yaitu bacaannya usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman atau ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya yaitu membaca takbir kedua, yaitu bacaannya Allahu Akbar. Setelah membaca takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Bacaannya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, selanjutnya yaitu takbir ketiga dengan bacaannya Allahu Akbar. Nah, setelah takbir ketiga yaitu membaca doa untuk mayit yang berbunyi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya yaitu membaca takbir keempat yaitu Allahu Akbar. Setelah takbir keempat membaca doa berikut Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Salam bacaannya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dalam kajian akidah atau ilmu kalam, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menentang paham Khawarij dan Jabariyah atau yang cenderung tekstual, dan paham Qadariyah dan Mu'tazilah yang artinya cenderung liberal. Nah, dari situlah kemudian NU menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari fikih 4 mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar atau akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil naqli dan akli. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah atau fikih dan hakikat atau substansi. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat dan ihtiyat, dalam bidang ibadah, alasan NU mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami semua yang dilakukan oleh Nabi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menurut NU adalah mengikuti pola pikir Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, mengikuti pola pikir Imam Syafi'i dalam fikih, dan mengikuti Al-Junaidi dan Al-Ghazali dalam bertasawuf, yang kesemua pola pikirnya adalah moderat, tawasud, tawazun atau ta'adul, dan menjaga amalia para sahabat Nabi. Prinsip dan karakter Ahlussunnah wal Jamaah adalah moderat. Kemoderatan itu dapat diaplikasikan dalam 3 bidang ajaran Islam. Yang pertama, bidang tauhid adalah keseimbangan antara penggunaan dalil akli dengan dalil nakli, yaitu dalil akli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil nakli, berusaha memurnikan dari segala akidah dari luar Islam dan tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis musyrik dan kafir pada mereka yang belum memurnikan akidah. Yang kedua, bidang syariah adalah selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur yang wajar. Masalah yang bersifat qat'i dan syar'i tidak ada intervensi akal, dan masalah yang bersifat zani dapat ditoleransi. Adanya perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya, bidang yang terakhir yaitu bidang tasawuf adalah menganjurkan riyadah dan mujadah sesuai dengan prinsip ajaran Islam, mencegah sikap ekstrim yang menjerumuskan para penyelewengan akidah dan syariah, dan berpedoman pada akhlak yang luhur di antara dua sikap ekstrim. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Pada tataran konsep dan atau petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis, sudah sedemikian jelas, yaitu
bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mencari ilmu seluas-luasnya dan bahkan tanpa membatasi umur. Jika sekarang ini dikenal terdapat jenjang pendidikan, yaitu mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga ada batas menempuh pendidikan, maka dalam Islam tidak mengenal batas itu. Mencari ilmu hendaknya dijalankan mulai dari ayunan hingga masuk ke liang lahat atau meninggal. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman sama dengan bencana, dan ilman tanpa ilmu sama dengan gelap. Sekian jawaban UTS mata kuliah agama 2 yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.